Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai positioning atau terminologi dalam teknik radiografi atau radiologi. Hal yang mendasar yang rekan-rekan wajib untuk mengetahui adalah mengetahui dulu apa itu positioning, bagaimana terminologi tubuh dalam pemeriksaan radiografi. Hal ini sangat penting karena nantinya sebelum masuk ke teknik-teknik pemeriksaan, rekan-rekan harus wajib memahami, mengerti semua dasar-dasar dari teori-teori positioning maupun terminologi di sini. Kita mulai saja. Yang pertama, sumber yang saya gunakan dalam penyampaian materi ini saya ambil dari buku Merrill, Clark, dan Bontrager. Pertama kita akan membahas terminologi. Jadi, tubuh manusia itu cukup kompleks, baik secara struktur dan error dalam radiografi positioning atau diagnosa yang dapat ditegakkan dengan baik apabila praktisi memiliki beberapa tata peraturan yang tepat untuk digunakan sebagai penanda bagian tubuh dan pergerakannya. Terminologi ini sangat penting. Ini merupakan pemahaman dasar-dasar yang baik dalam pemeriksaan radiografi. Dasar-dasar dari terminologi ini ada posisi atau posisi anatomi yang kita sering sebut. Nah, ini wajib untuk diketahui. Dari terminologi tubuh itu seperti ini. Nah, ini tampak AP atau tampak depan pasien dalam posisi anatomi. Oke. Ini disebut pasien dalam posisi anatomi. Dari posisi anatomi ini banyak radiograf atau gambar radiografi yang dihasilkan berdasarkan posisi ini. Nah, ini diperhatikan tangannya terbuka, telapak tangannya menghadap ke depan. Ini namanya posisi anatomi. Pahami dulu, jika nanti rekan-rekan ditanya posisi anatomi itu seperti apa. Nah, inilah yang disebut posisi anatomi. Nah, ini gambaran seluruh tubuh manusia. Ini kalau saya gambarkan berupa tulang kerangka, posisi anatominya seperti ini. Nah, ini posisi anatomi juga, tapi ini yang diperlihatkan organ-organ dalam. Nah, ini di radiologi itu terlihat organ-organ dalamnya semua, termasuk rangka-rangkanya ini, tulang-tulang. Ini saya contohkan ada jantung terlihat, ada usus, lambung, dan lain sebagainya. Nah, ini anatomical terminology, aspek pasien. Ini perhatikan di sini ada anterior atau ventral. Ini adalah tampak dari bagian depan pasien. Bagian depan pasien yang dimaksud adalah tampak dari sisi bagian depan posisi anatomi tadi. Selanjutnya ada aspek posterior atau dorsal. Nah, ini tolong dihafal ya. Anterior itu tampak depan, posterior itu tampak dari belakang. Ini sangat penting sebelum rekan-rekan masuk ke teknik pemeriksaan. Harus memahami dulu ini. Kemudian ada aspek lateral. Ini tampak dari salah satu sisi pasien. Lateral ini tampak samping. Baik itu dari samping kiri maupun samping kanan. Itu yang disebut aspek lateral. Saya ulangi lagi. Anterior adalah aspek depan. Posterior adalah aspek belakang yang terlihat dari belakang. Lateral adalah aspek yang terlihat dari salah satu sisi, baik itu kiri maupun kanan. Kemudian ada medial aspek, bagian yang dekat dengan sumbu tubuh. Sumbu tubuh itulah bagian tengah tubuh, itu namanya sumbu tubuh. Itu yang disebut medial aspek. Oke, saya balik lagi. Nah, ini adalah tampak anterior, bagian depan tubuh tampaknya. Kalau pasien atau seseorang itu menghadap ke belakang, berarti itu tampak posterior atau tampak tubuh bagian belakang. Itu namanya posterior. Oke.
Lanjutnya body planes. Di sini ada namanya sagittal, coronal, horizontal, oblique. Oke, sagittal itu apa, coronal itu apa? Kita bahas nanti satu persatu. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini ada gambar tubuh. Ini coronal plane. Coronal plane itu irisan yang memperlihatkan sisi potongannya seperti ini. Coronal itu. Dari anterior ke posterior dipotong-potong. Nah, itu namanya coronal plane. Kemudian horizontal plane, ini horizontal plane, ini lihat nih. Ya, oke, horizontal plane. Ini bagian tubuh ini kalau dipotong-potong, nah seperti ini irisannya, oke, dipotong, nanti gambar yang dihasilkan dalam radiograf itu disebut gambar aksial. Kalau coronal plane ini sisi tubuhnya dibagi-bagi, sisi ini yang hadap ke depan ini dibagi-bagi, oke, sehingga didapatkan potongan coronal. Kemudian ada sagittal plane. Oke, sagittal plane yang didapatkan hasilnya seperti lateral dari satu sisi. Maka dari depan ke belakang ini dipotong, kayak iris-iris istilahnya. Maka akan dihasilkan gambar potongan sagittal namanya. Ada oblik ini miring ya. Oke, mungkin seperti ini kemiringannya, potongannya dia miring. Oke. Ini oblique plane namanya. Oke, saya contohkan pada gambar berikutnya. Nah, ini oblique plane. Ini diirisannya seperti ini, agak nyerong. Oke, diiris. Oke, ini sisi oblik yang terlihat gambarannya. Kemudian ini coronal plane. Ini ada yang biru nih, lihat ya. Ini dari kiri ke kanan. Diiris istilahnya. Nah, tambah lagi di sini. Oke, tambah lagi di sini. Ini irisan coronal. Sagittal irisnya lurus dari depan ke belakang. Nah, sehingga dihasilkan gambaran dengan potongan sagittal. Nah, ini namanya mid sagittal plane. Ini mid coronal plane. Oke, potongan sagittal seperti ini. Potongannya ke sini arahnya. Coronal plane, nah ini namanya coronal plane. Potongannya seperti ini. Oke, selanjutnya anatomi yang kita relationship term di sini. Yang pertama adalah ada namanya anterior, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian depan. Ini ingat ya, anterior bagian depan, posterior atau dorsal itu adalah bagian belakang atau punggung. Nah, kemudian ada namanya kaudat dan sepalat. Kaudat ini arah yang menuju ke kaki. Nah, ini juga penting sekali kaudat sepalat ini karena terkait dengan teknik pemeriksaan radiografi yaitu arah sinar X. Posisi arah sinarnya mengarah kemana? Mengarah ke kaudat atau ke sepalat. Diingat, kaudat ini arah yang menuju kaki, cepalat arah yang menuju bagian kepala. Kemudian ada superior. Superior ini adalah bagian atas, yang dekat dengan kepala itu adalah bagian superior. Kemudian ada inferior, mengacu pada bagian yang dekat dengan kaki atau di bagian bawah. Itu ya. Superior merupakan bagian atas, inferior merupakan bagian bawah. Sepalat merupakan arah yang menuju kepala, kemudian kaudat adalah arah yang menuju kaki. Kemudian sentral, ini ada nama sentral, mengacu pada bagian tengah tubuh ya. Kemudian periferal mengacu pada bagian yang dekat dengan permukaan atau permukaan itu saya contohkan dalam tubuh itu kulit ya. Nah, yang dekat dengan permukaan itu namanya periferal. Nah, selanjutnya ada medial, sini mengacu pada bagian bidang medial tubuh. Oke. Medial itu tubuh bagian medial, di tengahnya. Kemudian ada lateral. Lateral ini mengacu pada bagian yang jauh dari medial, kebalikannya medial. Atau bagian sisi kiri atau kanan tubuh.
sisi kiri maupun kanan tubuh itu disebut sisi lateral. Kemudian medial itu yang tengah tubuh. Kemudian ada superficial, mengacu pada bagian yang dekat dengan permukaan kulit. Oke, superficial, mengacu pada bagian yang dekat dengan permukaan kulit. Ada deep, mengacu pada bagian yang jauh dari superficial, cuman kebalikannya. Superficial yang dekat dengan kulit arahnya, kemudian yang deep itu mengacu pada bagian yang jauh dari superficial. Deep kan kedalaman. Kemudian ada distal dan proximal, ini tolong diingat juga dengan penting. Distal ini mengacu pada bagian yang jauh dari proximal. Proximal adalah mengacu pada bagian yang dekat dengan sumbu tubuh. Ini cuma kebalikan saja. Proximal ini mengacu yang dekat dengan sumbu tubuh. Sumbu tubuh di pertengahan ya, sumbu tubuh. Dan distal ini mengacu pada bagian yang jauh dari proximal, kebalikannya. Kemudian ada beginning, di sini mengacu pada bagian sumbu tubuh. Kemudian ada eksternal, mengacu pada bagian yang jauh dari sumbu tubuh. Hanya kebalikannya. Nah, di sini yang penting, yang sering digunakan kata-katanya adalah lateral. Kemudian distal, proximal. Nah, ini sangat sering digunakan, mohon diingat. Kemudian ada internal, ini mengacu pada bagian yang ada di dalam tubuh. Internal ya, internal. Mengacu pada bagian yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada parietal, ini mengacu pada dinding tubuh atau organ tertentu. Kemudian ada visceral, mengacu pada pembungkus organ. Visceral itu adalah pembungkus organ, itu acuannya. Kemudian ada ipsilateral, ini mengacu pada bagian yang sama dengan bagian yang lain. Kemudian ada kontralateral, bagian yang jauh dari sumbu. Kemudian ada palmar, punggung tangan. Atau plantar, itu telapak kaki. Kemudian ada dorsum, bagian atas atau permukaan kaki. Atau kita sering sebut tangan. Permukaan kaki atau tangan itu sering kita sebut dorsum. Nah, oke, di sini untuk lebih mudah menghafal dan mempelajari. Ini bagian proksimal, berarti bagian proksimal yang dekat dengan sumbu tubuh ini namanya proksimal. Yang menjauhi dari sumbu tubuh ini distal, namanya distal. Tangan pun seperti itu. Kalau jari-jari ini berarti distal. Kalau yang dekat ketiak ini namanya tangan bagian proksimal. Ini kan kaki nih kebetulan contoh gambarnya. Oke, dah. Kemudian ada arah sinar. Nah, central ray ini adalah arah sinar. Sepalat, berarti sepalat itu kan yang mengarah ke sinar yang mengarah ke kepala. Berarti kalau ini kan tegak lurus nih, tegak lurus. Kalau sinarnya menyudut dia seperti ini ke arah kepala, itu namanya sepalat. Kemudian kalau sinarnya dia menyudut ke arah kaki, itu namanya kaudat. Oke. Nah, ini hal-hal yang wajib diketahui sebelum kita masuk ke teknik radiografi agar tidak bingung apa itu sepalat, apa itu kaudat. Jadi harus dipahami betul-betul ini dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah positioning dalam radiologi. Yang terdapat 4 istilah, yaitu projection, position, view, dan method. Oke, nanti kita bahas semuanya satu-satu. Yang pertama adalah projection. Ini merupakan arah berkas sinar dalam pemeriksaan proyeksi ini. Yang satu, AP proyeksi. AP proyeksi ini artinya arah sinar X ya, karena kita bekerja dengan sinar X, itu arahnya dari mengenai anterior tubuh dulu. Anteriornya bagian depan ya, ini bagian depan tubuh anterior. Kemudian lanjut menembus sisi posterior belakang tubuh. Ini memang belakang tubuh. Kalau kita bekerja di radiografi, kita menggunakan kaset namanya, sebagai menangkap gambar nantinya. Berarti kasetnya itu dia terletak di bagian posterior atau belakang tubuh. Ini namanya AP proyeksi. Arah sinar datang mengenai anterior, depan tubuh, menembus, kemudian masuk ke posterior tubuh. Jadi mohon dipahami cara termudah untuk kalian menghafal di sini. AP ini adalah anterior posterior proyeksi itu sebenarnya. Berarti arah sinar dari anterior ke posterior.
Mudahnya seperti itu. Ini namanya posisi upright, berdiri pasiennya. Kalau pasiennya tidur, bagaimana? Nah, ini posisi tidurnya, supine namanya. Posisi tidur itu supine. Ini tetap dia anterior posterior proyeksi walaupun pasiennya tidur. Arah sinarnya, sumber sinarnya dari anterior menuju ke posterior. Ini namanya AP proyeksi. Begitu juga posisi lateral decubitus. Kasetnya itu di sini. Nah, oke, ini yang pertama ini kasetnya ini. Yang kedua, kasetnya ini tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Yang ketiga, lateral proyeksi kasetnya itu yang ini. Bukan yang ini kasetnya. Tapi bagian sisi yang ini. Arah sinar dari depan ke belakang. Ini namanya posisi lateral decubitus. Posisi pasiennya ya. Tapi proyeksinya tetap AP proyeksi. Karena sinarnya dari depan menuju ke menembus ke belakang. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu central ray dari proyeksi foto torak. Dia sinarnya itu mengenai aspek anterior dulu, aspek depan, dan menembus menuju ke aspek belakang atau posterior. Oke, jadi AP ini berlaku di seluruh organ tubuh, tidak hanya di kepala seperti tadi, di bagian tubuh badan, kaki pun sama. Itu aspek AP proyeksi namanya. Nah, setelah AP projection, kemudian ada namanya PA projection. Tinggal dibalik saja, AP itu adalah kepanjangannya anterior posterior, kalau PA itu posterior anterior. Berarti arah sinarnya itu dari posterior, bagian belakang, menuju ke anterior. Nah, seperti ini. Berarti yang nempel dengan kaset, posisi PA ini kan kaset nih, ini kaset, ini tempat kaset atau baki stand namanya. Berarti yang menempel dalam posisi PA itu bagian tubuh bagian depan yang menempel pada baki stand atau kaset. Kalau AP tadi itu punggung pasien, bagian posterior pasien menempel pada kaset, sedangkan PA proyeksi ini yang menempel dengan kaset itulah sisi anterior. Arah sinarnya dari posterior belakang menuju ke anterior bagian depan. Dapat dipahami ya? Oke. Jika ada pertanyaan nanti silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar video. Oke, ini salah satu foto proyeksi torak atau foto dada. Oke, ini PA proyeksi. Ini arah sinar X-nya dari sini datang mengenai objek bagian belakang tubuh atau posterior tubuh menuju ke depan tubuh anterior. Namanya PA projection. Oke, selanjutnya ada AP axial projection. Ini salah satu contohnya foto kepala. Ketika nanti menemukan ada kata-kata teknik radiografi apa gitu, misalnya kepala dengan AP aksial gitu, ada kata aksial, berarti otomatis arah sinarnya itu adanya dia penyudutan. Penyudutan seperti ini, bukan tidak tegak lurus. Ada penyudutan, central ray-nya atau arah sinarnya baik itu ke arah sepalat maupun kaudat. Sepalat itu adalah ke arah kepala, kaudat itu adalah ke arah bawah, ke arah kaki. Oke, ini ya namanya aksial proyeksi, ada penyudutan. Entah penyudutannya ke sini maupun penyudutannya ke bawah. Oke, baik ke atas maupun ke bawah, tetap namanya aksial proyeksi. Kemudian ada tangensial proyeksi. Tangensial proyeksi di sini salah satu pemeriksaan dari sigmomaticum di sini. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini kasetnya di sini dia untuk memperlihatkan tulang sigmomatik. Sini posisi pasiennya agak miring, agak oblik ya namanya miring ya. Tidak true lateral, lateral itu miring benar-benar miring. Nah, oblik itu dia pertengahannya. Nah, seperti ini namanya oblik. Enggak kalau digambar ini, agak miring kepalanya.
obliknya berapa derajat itu yang ditentukan setiap masing-masing pemeriksaan. Oke, ini kenapa dia ada tangensial proyeksi, ini agar tidak superposisi. Superposisi itu tidak menumpuk gambarannya, sehingga diatur posisinya kepalanya ini dia tangensial proyeksi, sehingga dapat terproyeksi di gambar ini zygomatic arc-nya. Oke, ini juga sama, arah sinarnya tegak lurus, tetap tegak lurus. Oke, seperti ini, simpelnya yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke lateral proyeksi. Tadi udah kita membahas AP proyeksi, AP itu anterior posterior, dari depan ke belakang arah sinarnya. Kemudian ada PA proyeksi, itu arah sinarnya dari belakang ke depan. Oke, kemudian kita membahas lateral proyeksi. Lateral itu merupakan posisi menyamping yang posisinya true lateral, benar-benar true itu lateralnya. Ini seperti ini, posisi lateral itu. Kalau arah sinarnya datang dari bagian sini, ini bebas ya. Lateralnya bisa ke sini maupun kebalikannya. Ini kasetnya di sini. Nah, jika digambarkan ini dia gambarnya, ini ada marker ini ya, R sama L. Ini buat penanda saja, tapi bukan dipasang di sini. Ini cuma menggambarkan saja. Ini kasetnya. Berarti ini namanya lateral apa? Ini namanya lateral kanan. Jadi bagian sisi tubuh yang dekat dengan film atau kaset di sini, berarti ini adalah lateral kanan. R ini kan kanan, right. Berarti kanan pasien menempel pada kaset, berarti kita membuat foto lateral kanan. Jika kebalikannya ini pasiennya menghadap ke belakang, ini misalnya membelakangi kita, berarti kan sisi kiri tubuh pasien yang menempel di sini. Nah, berarti ini lateral kiri kalau sisi yang ini menempel pada kaset. Misalnya saya contohkan, pindahkan ini, kasetnya letakkan di sini. Berarti ini lateral kiri namanya. Kalau seperti gambar ini yang terlihat, berarti lateral kanan. Nah, ini tadi untuk tubuh, itu kan gampang, ke tubuh kan gampang membedakan ya, seluruh tubuh itu kiri kanannya gampang. Nah, ini untuk lateral proyeksi, salah satu contohnya antebrahi namanya, pada lengan pasien. Ini lateralnya dia seperti ini kemiringannya. Posisi anatomi kan telapak tangannya menghadap ke depan, itu kan anterior ini anterior. Kalau dia lurus anterior. Kalau dia lateral berarti kan kemiringan dari anterior dan posterior itu namanya lateral. Nah, ini namanya lateral, arah sinarnya dari sini. Ini kalau pasiennya ini kasetnya di bawah, berarti arahnya dari atas ke bawah. Ini lateral proyeksi. Lateral aspek. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke position. Istilah posisi dipergunakan dalam dua hal dalam radiologi. Yang pertama itu digunakan untuk mengidentifikasi postur secara keseluruhan tubuh pasien. Contohnya berdiri pasiennya, duduk, atau supine, atau tidur terlentang. Kedua berhubungan dengan posisi khusus tubuh pasien dihubungkan dengan posisi IR atau posisi kaset ataupun meja pemeriksaan saat pemeriksaan dilakukan. Contohnya lateral kanan, left anterior, oblique, ataupun beberapa posisi lain tergantung pada pemeriksaan dan anatomi yang ingin dilihat. Nah, ini namanya position. Nah, ini contohnya. Kalau dilihat dari gambar ini, kita perhatikan ya pelan-pelan. Ini anggap kaset. Ini kaset. Arah sinarnya itu dari ini. Dari punggung. Ini anggap punggung ya. Punggung itu apa tadi? Posterior, bagian belakang. Punggung menuju ke depan. Berarti ini arah sinarnya posterior anterior. Berarti kan PA. Nah, ini di Christian gambarnya PA. Berarti PA. Kalau PA harusnya dia true. Dari depan ke belakang ini kan miring. Nah, kemiringan inilah disebut oblik. Jadi, gambar ini menunjukkan
pemeriksaan dengan posisi pasiennya PA oblik. Kenapa PA oblik? Di sini pasiennya posisinya miring, oblik. Kenapa PA? PA oblik ini kenapa ada PA? Karena arah sinarnya dia berasal dari posterior menuju anterior, oblik. Jika pasiennya menghadap ke depan, bisa balik nih ya. Pasiennya menghadap ke sini, mukanya di sini, mukanya di sini. Perhatikan mouse-nya, mukanya di sini. Berarti ini nama arah sinarnya tetap dari ini sini. Berarti itu namanya AP oblik. Pasiennya miring, arah sinarnya dari anterior ke posterior. Namun pada gambar ini sudah jelas terlihat PA oblik. Begitu juga dengan pasien yang tiduran di sini. Ini posisinya, ini kepala, mungkin pemeriksaan ini badan, untuk body. Nah ini bodinya yang oblik. Kalau lihat kita kepalanya kan lateral, tidak harus miring seperti ini juga. Ini kepalanya dia tidur true lateral, tidur biasa. Nah sedangkan posisi tubuhnya yang oblik. Ini juga namanya PA oblik. Arah sinarnya datang dari punggung ke depan, posisi badannya, tubuhnya miring. Oke. Oblik. Oke. Maka ini namanya posisinya PA oblik. Nah, selanjutnya ini posisi pasiennya kita lihat upright atau erect atau posisi vertikal di sini lihat. Nah, ini erect ini adalah pasiennya berdiri di meja pemeriksaan. Yang tadi yang tiduran ini namanya supine di atas meja pemeriksaan. Posisi pasiennya tidur ya, dengan body oblik dengan arah sinarnya PA. Sedangkan ini upright namanya erect. Nanti kalau di teorinya posisi pasien upright atau erect berarti pasiennya posisinya berdiri menghadap atau membelakangi baki stand. Ini namanya baki stand. Kemudian ada seated upright position. Ini pasien duduk di atas kursi atau bantalan. Ini seated upright position. Ini pasien duduk di atas kursi atau bantalan. Kemudian ada posisi recumbent. Recumbent ini adalah istilah yang umum digunakan untuk posisi pasien tidur dalam berbagai posisi seperti dorsal recumbent. Dapat dilihat ini pada gambar ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah ini supine nama posisi pasiennya adalah tidur telentang dengan sisi belakang tubuh dekat dengan bed. Ini bed, sisi belakang tubuh, sisi posterior dekat dengan bed. Ini namanya posisi supine. Posisi tidur terlentang, itu namanya dalam radiologi itu, radiografi itu disebut posisinya supine. Nanti di teori nanti dijelaskan posisi pasien supine. Berarti supine itu artinya pasiennya tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. Seperti ini. Biasanya prone, kebalikan dari supine, prone. Ini tidur dengan wajah menghadap tempat tidur. Atau posisi tengkurap. Ini namanya posisi pasiennya prone. Prone. Oke. Nah ini recumbent posisi pada body di sini. Berarti ini R ya, yang dekat dengan meja di sini. Berarti ini posisinya right lateral recumbent posisi. Sisi tubuhnya dia miring. Recumbent ini tiduran telentang di meja pasien dengan bagian sisi kanannya, right-nya, sisi lateral kanannya menempel pada meja pemeriksaan. Ini namanya recumbent posisi. Nah, selanjutnya ada posisi Trendelenburg position. Ini adalah posisi supine dengan kepala berada lebih rendah di bawah kaki. Ini posisinya tidur telentang seperti supine, namun mejanya ini miring. Ini kakinya lebih di atas daripada kepalanya. Seperti ini gambarnya. Mejanya dia kemiringan. Ini namanya Trendelenburg position. Oke, saya lanjutkan. Ini kebalikannya
Fowler position, ini posisi supine dengan kepala lebih tinggi dari posisi kaki. Ini ya, tidur biasa seperti supine, namun arahnya di sini kepalanya lebih tinggi posisinya daripada kakinya. Nah, kemudian ada sim position, ini adalah posisi recumbent dengan posisi tidur semi prone. Oke, dia semi prone, di mana bagian kiri samping dekat atau menempel tempat tidur. Kaki kiri lurus dan kaki kanan ditekuk. Oke, ini namanya posisi semi prone. Pasien tidur semi prone, sim position. Ini posisi recumbent ya, dengan pasien tidur semi prone. Ini lihat, kaki kanannya dia ketekuk, kaki kirinya lurus, bagian tubuh sisi kiri menempel pada meja pemeriksaan. Oke. Saya lanjutkan, litotomi posisi. Ini biasanya posisi ibu-ibu yang melahirkan. Jadi ada pemeriksaan juga yang posisinya litotomi. Nanti akan mengetahui pemeriksaan apa saja, nanti akan dapat teorinya. Ini pemeriksaan pada pasien tertentu, contohnya pasien pada ada sesuatu di bagian alat kelamin pasien. Nah, ini namanya litotomi position. Posisi supine dengan lutut dan hip fleksi dan paha diabduksi dan dirotasikan ke eksternal dengan diganjal alat pengganjal atau ankle. Nah, ini diganjal kakinya. Nah, ini seperti posisi ibu yang sedang melahirkan. Nah, kemudian lateral posisi. Di posisi lateral secara radiografi diberi nama sesuai dengan organ yang dekat dengan IR atau kaset. Jadi, jika kalian memposisikan posisi lateral, contohnya body terjadi. Berarti body yang kanan menempel pada kaset atau IR itu namanya lateral kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau body sebelah kiri menempel pada kaset itu, yang dekat dengan kaset, maka itu namanya lateral kiri. Contohnya, untuk ekstremitas itu ada atas dan bawah. Tangan, ekstremitas atas. Kalau kalian memfoto posisi lateral, posisi tangan, telapak tangan misalnya, telapak tangan itu manus namanya. Manus lateral, yang kiri misalnya, berarti Anda membuat proyeksi lateral manus kiri. Tapi kalau kalian, itu kodenya L, markernya L ya kalau kiri ya. Itu juga sebaliknya, kalau kalian membuat foto telapak tangan posisi lateral bagian telapak tangan kanan, berarti itu kodenya R, right. Artinya itu posisinya lateral miring. Tandanya R, marker R, itu namanya right. Nah, yang diambil objeknya adalah telapak tangan bagian kanan. Itu namanya posisi lateral kanan pada bagian telapak tangan atau manus. Kemudian lateral dimaksud baik lateral kanan atau kiri menunjukkan posisi lateral untuk kepala, dada, dan abdomen perut. Oke. Kemudian pemposisian bagian yang dekat dengan kaset disesuaikan dengan struktur anatomi yang ingin ditampakkan sesuai dengan tujuan dan klinis. Pasiennya sakit, tangannya tangan kiri, berarti klinisnya kan di kiri, yang difoto adalah tangan kirinya, markernya adalah lateral L. Jika posisinya lateral. Tuh. Nah, ini gambarnya bisa dilihat pada gambar 3 sampai 38 dan 3 sampai 39 di sini. Nah, ini dia gambarnya. Ini lateral radiografi posisi pada pemeriksaan torak, chest itu torak ya. Lateral proyeksi, ini rasinarnya dari kanan, ini ada tandanya ini tangan kanan, ini tangan kiri. Berarti ini lateral apa? Ini disebut lateral kiri, karena yang menempel pada kaset adalah sisi kiri. Berarti ini fotonya adalah left lateral radiographic position. Berarti dikasih tanda di sini, dikasihnya L nanti, karena left di sini. Itu juga sebaliknya, jika baki stand atau kaset ini berada di sebelah sini, maka disebut lateral kanan. Oke, ini yang kebalikannya. Nah, ini berarti
right lateral radiographic position atau lateral kanan. Arah sinarnya dari kiri, dari bagian tubuh kiri menembus sampai ke bagian kanan. Yang menempel pada kaset bagian kanan tubuh pasien R. Berarti ini lateral kanan namanya. Atau right lateral. Kemudian ada oblique posisi. Posisi oblique radiografi ini adalah rotasi bagian tubuh sehingga coronal plane tidak paralel dengan IR atau kaset. Sudut yang dibentuk bervariasi tergantung pada jenis pemeriksaan dan struktur yang akan ditampakkan. Miring ya, posisi oblik ini posisi miring. Penamaan oblik sama dengan lateral, right anterior oblique atau RAO, yaitu posisi kanan anterior dekat dengan kaset. Oke, contohnya ada simpelnya right berarti kanan. Right ini yang dekat dengan kaset, anterior berarti sisi anteriornya yang sisi depan tubuh yang kena sinar duluan, kemudian ada oblik. Oblik ini adalah miring pasiennya. Jadi disebut right anterior oblique, RAO. Kita lihat saja di gambar. Ini juga ada posisi kebalikannya dari RAO itu LAO, left anterior oblique, cuman dibalik aja, sisi kirinya yang menempel pada kaset. Nah ini right anterior oblique, sisi kanannya, tubuh pasien sebelah kanan menempel pada kaset. Oke, ini anterior. Ini right anterior oblique kalau khusus untuk pemeriksaan chest. Ini berbeda dengan posisi yang tadi. Ini right menandakan sebelah kanan, anterior itu menandakan anteriornya yang menempel kaset. Oblik ini posisi badannya dia miring. Berarti right anterior menempel kaset, oblik posisi badannya. Itu juga dengan ini. Ini RAO. Jadi saya ralat sedikit, saya ingatkan kembali, RAO ini adalah bukan yang dilihat kayak seperti di awal tadi kan arah sinarnya dari anterior, ini kan posterior ke anterior. Berarti bukan itu yang kita evaluasi, tapi posisi RAO ini adalah right anterior. Anterior ini yang dekat dengan kaset dengan oblik pasiennya miring. Nah, itu juga dengan kebalikannya ada left, ini lihat L left. Berarti sisi tubuh sebelah kiri yang menempel kaset. Anterior ini sisi tubuh bagian depan yang menempel dengan kaset, oblik ya karena kemiringan. Itu namanya ini posisi left anterior oblique. Nah, ini kebalikannya, left posterior oblique. Paham ya, mudah ya dipahami ya. Ini left L, kirinya yang menempel dengan kaset. Bagian tubuh belakang yang dekat dengan kaset atau punggung tubuh ini dekat dengan kaset, ini posterior ya. Bagian belakang ini posterior, bagian depan ini anterior, berarti left posterior, sisi tubuh belakang, pasiennya miring, ini oblik. Itu namanya LPO. Kebalikannya RPO juga sama, right posterior oblique. Ini bagian tubuh sisi kanan, R-nya, kanannya menempel pada kaset, sisi posterior, belakang tubuh dekat dengan kaset, kemudian miring. Right posterior oblique. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada posisi oblik pada limb, dikenal dengan istilah medial dan lateral rotasi. Ini masalah rotasi ya, di mana istilah ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan arah perputaran limb secara anatomi. Oke, kita lihat ada gambar A, ada gambar B. A ini dia kakinya memutar ke dalam sumbu tubuh, anggap ini sumbu tubuh ya. Sumbu tubuh, anggap ini dia memutarnya ke arah dalam. Ini namanya rotasinya, perputarannya ini adalah medial rotasi, ke arah medial. B ini dia ke arah keluar ini kan arah lateral, berarti ini namanya lateral rotasi. Pemeriksaan ini biasanya ada di pemeriksaan keni. Keni itu ini ya, lutut. Misalnya di teknik pemeriksaannya rotasikan
ankle atau kaki pasien ke arah medial, berarti rotasinya ke dalam, mendekati semu tubuh, ke arah semu tubuh. Rotasikan kakinya ke lateral rotasi, gitu, lateral, berarti keluar rotasinya, perputarannya ini keluar. Oke, seperti itu. Kemudian ada decubitus position. Di sini adalah dalam radiologi menunjukkan posisi pasien berbaring dengan arah sinar horizontal dan paralel terhadap lantai. Posisi pasien decubitus, ini 3 posisi pasien decubitus diberi nama berdasarkan bagian tubuh yang dekat dengan kaset atau IR. Yang pertama adalah lateral decubitus, namanya ini bisa left lateral decubitus maupun right lateral decubitus. Kemudian ada posisi dorsal decubitus, yang ketiga ada ventral decubitus. Lateral decubitus paling banyak digunakan untuk menunjukkan adanya cairan bebas, untuk melihat adanya cairan dalam tubuh. Nah, ini sering digunakan posisi lateral decubitus, biasanya pada rongga perut maupun dada. Cairan bebas ini sering disebut air fluid level atau udara bebas di torak, dada maupun di bagian abdomen atau perut. Nah, ini contohnya posisinya left lateral decubitus. Kenapa dia left lateral decubitus? Kita lihat sama-sama. Ini arah sinarnya seperti ini. Horizontal sinyalnya, central ray-nya. Kemudian sisi kiri pasien ini, sisi kiri pasiennya di bawah, ini left, berarti. Kemudian lateral, posisi tubuhnya lateral. Lateral tuh miring ya, posisi tubuhnya dia ini tidur tapi tidur miring. Makanya disebut posisi lateral. Di sisi lab-nya dia di meja pemeriksaan. Kasetnya di mana? Kasetnya itu ini di belakang, bukan di bawah sini. Maka disebut pemeriksaan ini adalah left lateral decubitus radiographic position. Nah, ini namanya right dorsal decubitus. Ini arah sinar. X-ray-nya dari sini. Kenapa right? Karena right-nya dia di sini dekat dengan kaset. Ini kasetnya di sini ya. Right lateral decubitus, arah sinarnya horizontal. Ini right kanan dorsal, pasiennya dorsal, posisi decubitus ini kasetnya dan tube-nya dia horizontal. Nah, ini namanya right dorsal decubitus radiographic position. Ada pemeriksaan abdomen untuk mengevaluasi sebelah kanan pasien. Selanjutnya di sini ada posisi left ventral decubitus, yang tadi dorsal, sekarang ventral. Dorsal itu dia tidur terlentang, ventral ini dia posisi pasiennya prone. Kenapa left? Left ini sisi kirinya dekat dengan kaset, kasetnya ini arah sinarnya dari sini. Nah, arah sinar dari sekali yang ini. Kenapa ventral? Nah, pasiennya dia terlungkap. Ini kasetnya yang hitam ini. Arah sinarnya dari sini samping sini. Dari sini arah sinarnya. Ini namanya left ventral decubitus radiographic position. Nah, selanjutnya ada contoh gambar ini lordotic radiographic position pada pemeriksaan torak untuk menilai apex paru namanya. Nah, ini pasiennya dia agak condong, posisi badannya ke depan, kemudian dia nyender ke belakang. Ini kasetnya di sini. Arah sinar tegak lurus. Nah, ini namanya posisi lordotic position untuk pemeriksaan rongga dada, torak, khusus melihat apex parunya agar tidak superposisi dengan klavikula di sini. Ini tulang klavikula. Oke ya, paham ya, lordotic posisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke body movement terminologi. Ada istilahnya abduct atau abduction atau adduction. Nah, ini abduction ini pergerakan yang menjauh dari central axis tubuh atau bagian tubuh. Kemudian kalau adduction ini pergerakan menuju central axis tubuh atau bagian tubuh. Perhatikan di sini gambarnya.
Nah, ini sentral tubuh, anggaplah tubuh. Jika arahnya menjauh dari sentral tubuh ini disebut abduksi, adduction. Kalau dia mendekat dari sentral tubuh disebutnya adduction. Bedanya ada ini ya, B, ini D. Abduction, adduction. Menjauh dari sentral tubuh namanya abduction, mendekat kalau tangannya ini namanya adduction. Oke, mohon diingat-ingat. Nah, kemudian ada istilah lagi extension dan flexion. Ini ekstensi ini meluruskan persendian atau join saat kedua elemen persendian berada dalam posisi anatomi. Posisi normal persendian. Nah, oke, ini namanya ekstensi, posisi ekstensi. Fleksi di sini adalah kebalikan dari ekstensi. Fleksi itu penekuk. Ini kan pada siku nih ya, ada persendian di sini. Makanya tulang ini bisa ditekuk. Posisi fleksi adalah posisi menekuk persendian. Ini khusus untuk ekstremitas atas. Kalau di ekstremitas bawah ini ada di lutut. Ada fleksi, ekstensi itu juga sama. Ingat ekstensi, nah ini diluruskan. Ekstensi adanya penekukan. Oke, ini ekstensi, fleksi, ditekuk. Ini namanya seperti contoh gambar di sini. Nah, selanjutnya ini ada gambar juga di sini ada menjelaskan mengenai hiperekstensi, ekstensi dan hiperfleksi. Ini hiperfleksi ini overflexion limb atau joint di sini. Nah, ini gambaran tulang belakang ya ini ya. Tulang ini berada di mana? Oke, ini adalah tulang belakang, tulang punggung yang menopang tubuh kalian semua atau rekan-rekan semua. Nah, ini ada vertebrae, tulang vertebrae di sini. Tulang belakang ada banyak ruas. Nah, kalau masih bingung, ini saya gambarkan ini yang dekat dengan punggung kalian, tulang di sini. Ini adalah bagian badan depan Anda atau perut Anda. Ini bagian anterior, di sini bagian posterior. Hiperfleksi, ini pasiennya agak membungkuk ke depan, ini namanya hiperfleksi. Ini posisi ekstensi, posisi normal. Kemudian hiperekstensi, dia kayak kayang gitu ya, agak condong ke belakang badannya. Ini namanya hiperekstensi. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ini bagian sisi belakang tubuh atau punggung pasien. Ini sisi depan atau bagian perut pasien atau dada pasien depannya. Hiperfleksi, membungkuk. Hiperekstensi, condong atau kayang. Contohnya seperti ini. Mohon diingat-ingat. Nah, kemudian ada lagi evert atau eversion, perputaran keluar kaki pada ankle. Kemudian ada invert atau inversion, perputaran ke dalam kaki pada ankle. Ini perhatikan. Ini ankle ini telapak kaki ya di bawah ya, ankle ini dia yang pergelangan kaki itu namanya ankle. Nah, di sini dia kalau dia telapak kakinya ini mengarah keluar, dirotasikan keluar. Nah, ini namanya eversion. Kalau dia ke arah dalam, telapak kaki itu, ini namanya inversion. Ini mungkin untuk mempermudah kalian memahami makna-makna dari kata-katanya ini. Mungkin sekarang masih asing kata-kata ini, tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan terbiasa menggunakan kata-kata ini setiap melakukan teknik pemeriksaan. Nah, kemudian ada pronate atau pronation, kemudian ada supinate atau supination. Rotasi forearm sehingga palmar berada di bawah. Oke, ini supination ini rotasi forearm sehingga palmar berhadap ke atas. Lihat gambarnya, perbedaannya. Ini pronate. Nah, ini gambarnya ini jempolnya dia ada di dalam. Supinate. Nah, ini tangannya terbuka. Ini telapak tangannya dia terbuka. Ini namanya proyeksi supinate. Perputarannya ke arah ke sini. Supinate keluar atau terbuka, ada posisi anatomi ini namanya supinate. Ini kan posisi anatomi ya. Nah, ini
kebalikannya, pronet diputar. Ini pada khusus pemeriksaan forearm di sini, pemeriksaan lengan misalnya. Oke, telapak tangan juga sama. Nah, ini selanjutnya ada istilah-istilah lagi, ada OSID, OID, SID, ini jarak sebenarnya. Ini SOD ini short to object distance, namanya SOD. Kemudian ada SID juga. Nah, ini saya contohkan ya. Saya langsung praktekkan saja. Ini adalah objek. Objek itu ya kita, pasiennya itu adalah objek. Nah, ini adalah kaset atau IR, image receptor atau kaset. Ini source, di sini sinar X, tabung sinar X yang mengeluarkan sinar X. Jarak dari tabung sinar X ke kaset, ini namanya SID. Source to image receptor distance, atau digambarkan ini. Jarak dari sumber radiasi ke kaset, ini namanya SID. Kemudian ada lagi jarak dari sumber sinar X ke objek, ini namanya SOD. Oke, source to object distance, SOD. Jarak dari sumber ke objek. Kemudian dari objek ke kaset, ini namanya OID. Ini objek dari objek ke distance. Jarak dari objek ke distance. Paham ya? OID ini adalah dari objek ke kaset. Simpelnya gitu. SOD-nya adalah jarak dari sumber ke objek. Sedangkan SID ini adalah objek dari sumber ke kaset. Nah, ini contohnya. Ini adalah objek di sini. Jarak ini namanya SOD. Jarak objek ke kaset ini namanya OID. Oke, penjelasan dari saya pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna sebagai langkah awal dasar-dasar rekan-rekan mempelajari teknik radiografi ke depannya. Mohon ini jangan dilewatkan, benar-benar diikuti, disimak, dan dihayati, dimengerti. Dihafal, dimengerti juga dasar-dasar teori dari terminologi dan posisi pasien di sini. Karena ke depannya jika kalian belum memahami ini, maka kalian akan susah dalam mengetahui teknik-teknik pemeriksaan ke depannya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silahkan di chat di kolom komentar video ini. Salam radiasi untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.